Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kemarin diterangkan tentang keutamaan zikir. Adapun orang-orang yang hatinya lupa, hatinya bingung, hatinya kaku, maka jangan ditinggalkan juga untuk diingatkan. Harus juga diingatkan. Jangan hanya orang-orang yang soleh diajak berzikir, orang-orang yang lupa juga diajak berzikir. Tapi cara untuk mengingatkannya, pertama, buat dia sadar daripada lupanya, buat dia hidup daripada mati hatinya. Dikatakan an-naim yunabbah wal ghafil yudhakkar faman lam yujdi fihi tadhkir wala tanbih fahuwa mayyit. Orang yang tidur itu bisa dibangunkan, orang yang lupa itu bisa diingatkan. Tapi kalau sudah dibangunkan nggak bangun-bangun, diingatkan tetap lupa, maka mayit dia, berarti mati, mati hati, saudara. Innaka la tus'ul mauta, kamu tidak akan bisa memperdengarkan orang yang sudah mati hatinya. Karena itu dikatakan laqad asma'ta law nadaita hayyan walakin la hayata liman tunadi wa narun law nafakhtaha adaa'at walakin dha'a nafkhuka fir ramadi. Kalau kamu panggil orang yang hidup, akan menyambut panggilan kamu. Ya fulan, labbaik. Tapi yang kamu panggil ini mayit. Panggilan Allah, panggilan Nabi pun tidak digubris. Hayya 'alas shalah, enggak bangkit. Diajak baca Quran, enggak tertarik. Padahal ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Perintah Allah, kalau ada panggilan Allah dan panggilan Rasul, sambut dong. Emang yang membuat kita bahagia, yang membuat kita hidup bahagia dunia sampai akhirat siapa? Lewat dua jalurnya, taat sama Allah dan taat sama Rasulullah. Lima yuhyikum. Wa narun law nafakhta adaa'at. Bara api itu, kalau masih ada titik apinya, kita tiup, akan murup lagi itu. Tapi kalau sudah nggak ada titik api, jadi abu, kita tiup, maka akan bertebaran kemana-mana. Begitulah juga kalau masih ada titik mahabbah kepada Nabi, kepada Allah dalam hati kita, diingatkan ini dengan Al-Quran, dengan hadis, akan hidup lagi. Tapi kalau sudah menjadi abu, nggak akan bisa hidup, saudara. Karena itu, wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Hanya orang beriman yang bisa mengambil manfaat daripada tadzkir. Berarti orang yang tidak beriman, dia akan merasa gelisah atau menolak daripada tadzkir, daripada peringatan. Ingatkan mereka untuk supaya sadar lagi dari tidurnya, ingatkan mereka supaya hidup lagi imannya. Setelah itu, ajari mereka cara untuk merawat nih yang nggak sholat. Ingatkan bagaimana pentingnya sholat. Kalau sudah dia sadar mau sholat, ajari bagaimana merawat itu sholat. Oh, laksanakan berjamaah. Oh, lakukan di awal waktu. Oh, ada di masjid. Oh, di shaf pertama. Oh, dengan sunnah-sunnahnya. Ajari. Jangan dibiarkan yang penting sholat.
Yang penting baca Quran. Ajari untuk bisa merawat itu semuanya sehingga betul-betul menjadi sholat yang nikmat, bacaan Quran yang nikmat, zikir yang nikmat, wirid yang menikmat. Jangan asal-asalan. Nanti akhirnya asal-asalan juga ditinggal nantinya. Hah? Masya Allah. Di antaranya apa cara mengingatkan orang-orang yang lupa ini? Kadzikri ala illa wa af'alih. Ingatkan mereka tadi itu akan bagaimana pemberian Allah dan apa yang Allah perlakukan dia. Saudara, kalau seandainya dosanya kita itu menjadi satu titik hitam, karena banyaknya dosanya kita, mungkin seluruh tubuh kita nggak ada yang putih. Kalau seandainya pandangan mata kita yang haram itu membuat kita buta, nggak ada ngelihat ini semua orang. Kalau seandainya pendengaran kita ini membuat kita tuli, nggak ada yang dengar, tuli semuanya nih. Kalau seandainya kaki kita yang berdosa ini akan menjadi lumpuh, nggak ada yang bisa berjalan ini semuanya. Tapi bagaimana banyaknya dosanya kita itu tetap Allah kasih kehidupan sehat kita. Allah tidak putus rezeki daripada kita. Allah tetap perhatikan kita. Allah tetap gerakkan jantung kita. Ingatkan ala Allah, pemberian Allah, anugerah Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Allah memperlakukan kita? Saudara, bagaimana perbuatan Allah yang perlakukan kepada kita? Saudara, ini bumi Allah loh ini. Itu matahari Allah, itu bulan Allah, yang kita makan rezeki Allah, yang kita minum air Allah, yang kita hirup udara Allah, oksigen. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, apa saja yang kita saksikan, semuanya milik Allah. Tahukah Allah ngasih itu semuanya untuk siapa? Apakah Allah butuh matahari, butuh bulan, butuh hujan, butuh awan, butuh tumbuhan, butuh ikan? La, Allah ciptakan untuk antum, untuk kebutuhannya Anda. Allah ciptakan beras, gandum untuk kebutuhan Anda. Allah turunkan hujan, keluarkan sumber untuk kebutuhan Anda. Allah penuhi hutan dengan pepohonan untuk kebutuhan Anda. Allah buatkan binatang untuk kebutuhan Anda, bisa menjadi tunggangan, bisa Anda peras susunya, bisa Anda nikmati dagingnya untuk Anda. Allah ciptakan matahari terbit setiap hari di timur, tenggelam ada di barat untuk Anda. Allah ciptakan bulan juga untuk Anda, semuanya untuk Anda. Itu yang Allah berikan kepada Anda. Apa yang Anda lakukan untuk Allah Rabbul Alamin? Kaifa ta'sil ladzi min nutfatin jallat, kaifa ta'sil ladzi min nutfatin kaifa ta'sil ladzi min nutfatin jallas sawwak thumma ghaddak bi ihsanih wa nammak wa rabbak ayyul ghafil ustayqid limathwak. Bagaimana kamu itu bisa maksiat kepada Allah dari sperma menciptakan kamu? Ada satu rambut di sperma kamu, ada secuil kuku di sperma kamu. Allah ciptakan kamu dari sperma, kamu maksiati. Kemudian dikasih kamu makanan. Anda waktu bayi nggak punya gigi, tidak ada makanan yang layak untuk masuk ke perut Anda kecuali ASI. Allah keluarkan itu dari dua tetek ibu Anda. Anda dikasih rawon nggak bisa, Anda dikasih soto nggak bisa, apalagi asinan, nggak mungkin. Kemudian setelah itu Allah kasih baru gigi, baru yang bisa dimakan bubur yang halus. Kemudian sampai sekarang
makannya udah daging, tinggal besi aja nggak makan. Kiftasi, bagaimana kamu tuh maksiat kepada Allah menciptakan kamu dan ngasih makan kamu sesuai dengan kebutuhan kamu, dan membuat kamu tadi itu besar utuh seperti sekarang ini. Ya ikhwani, yang membentuk kepala Anda bukan Anda, yang membentuk tangan Anda bukan Anda, yang membentuk kaki Anda bukan Anda. Huwallazi yusawwirukum fil arham kaifa yasha. Antum bisa bayangkan kalau misalnya kepala tengkorak kita jadi tangan atau kaki kita ini jadi tengkorak tinggi, apa bentuknya kita? Tapi Allah itu buat semuanya untuk antum. Kif taksi, bagaimana anda maksiat kepada Allah yang membuat itu semuanya untuk anda? Orang lupa, istaghfir, sadar dong. Wa mahid imathwak, persiapkan untuk masa depan kamu. Akhirat kamu akan menunggu untuk membalas semua perbuatan kamu. Nasallallahu alafiyah. Ajaibi sun'ihi wa makhluqatih. Bagaimana cara membuat sadar orang yang lupa? Ajak mereka berpikir tentang keajaiban makhluk Allah, tentang keajaiban makhluk Allah. Subhanallah, subhanallah. Kita ini saudara, jangan hanya melihat bi'ainil basar, bi'ainil absar, tapi bi'ainil basair. Kalau ainul absar yang kita lihat hanya sekedar untuk takjub aja, tapi kalau ainul basair, kalau kita melihat akan menjadi i'tibar, menjadi ilmu, menjadi pemikiran. Kasih contoh, saudara, kalau anda mendekatkan tangan anda ini dengan lampu, terasa hangat ya, terasa hangat. Dan kalau lama akan membuat kering ini tangan ini. Padahal jaraknya cuma beberapa senti, mungkin 10 senti. Kif matahari yang jaraknya beberapa juta mil, anda merasakan hangatnya. Antum bisa bayangkan berapa watt itu matahari itu, jutaan mil itu. Ini lampu terang sekali, tapi ketika muncul matahari, lampu ini akan tertutup sinarnya dengan sinarnya matahari yang satu. Ribuan watt pun tidak terasa kelihatan terang karena ketutup dengan terangnya matahari yang satu. Antum punya kulit, kenapa kok tidak seperti kulit sapi yang lagi di apa namanya, yang dipanggang dengan teriknya matahari menjadi beduk, menjadi terbang misalnya. Kenapa kok tidak kering? Bagaimana Allah mengeluarkan secara otomatis air keringat untuk membuat kulit anda tidak kering dengan sengatan matahari. Subhan Rabbak. Tahukah anda jarak bumi dengan matahari? Kalau lebih didekatkan sedikit aja, nggak ada kehidupan di bumi ini karena akan terbakar dengan sinarnya matahari. Kalau dijauhkan sedikit aja matahari dari bumi, maka akan jadi es ini semuanya yang di atas bumi. Dikasih jarak yang persis sesuai dengan kebutuhan antum. Subhanallah azza wa jalla. Bumi ini punya gravitasi yang cocok untuk manusia ini dan cocok untuk bangunan yang ada ini semuanya. Kalau seandainya gravitasi ditambah sedikit akan ambles semuanya ini. Kalau dikurangi akan terbang semuanya. Kif Allah membuat itu semuanya bisa untuk kehidupan kita, untuk antum. Gerakan jantung antum hatta tidur digerakkan oleh Allah, sehingga antum menikmati itu semuanya. Kalau dicepatkan
dicepatkan sedikit, antum nggak bisa merasakan nikmat hidup. Atau dilambatkan sedikit, antum juga akan sakit. Ingat kena orang-orang yang lupa ini. Bagaimana keajaiban daripada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Faham? Saudara, Anda mengenal kitabnya Al-Abu Haddad, itu bukan hanya sekedar untuk mengagumi tulisan, tapi seharusnya Anda mengagumi penulisnya. Kalau Anda melihat lukisan, itu bukan hanya sekedar Anda mengagumi hanya lukisannya, tapi Anda lebih mengagumi pelukisnya. Bangunan juga begitu, arsiteknya. Anda lihat alam semestanya ini, cukup Anda takjub dengan alamnya, takjub kepada pencipta alam, saudara. Baru itu orang cerdas. Baru itu orang yang cerdas. Kenali Allah dengan lewat makhluk-makhluk Allah. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusikum afala tubsirun. Aku akan nampakkan tanda-tanda kebesaran Allah di alam ini semesta dan juga pada diri kamu. Tidakkah kamu itu memandang itu semuanya, berpikir? Allah, bodoh kita ini sebenarnya. Bodoh kita ini. Seharusnya kenal sama Allah setiap saatnya, ya. Tapi kita lupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik Anda memandang makhluk Allah di bumi, wasamawati, atau di langitnya. Kalau di bumi, Anda ketika melihat yang di hadapan Anda, ya manusia, ini tanda-tanda kebesaran Allah. Kalau Anda lihat mani itu, Pak, sama bentuknya, tapi bentuk orang tidak ada yang sama. Kumpulkan orang 1 juta, nggak ada yang sama. Lah bentuk alisnya, wala bibirnya, wala nggak ada, wala apa, sidik jarinya. Subhanak Rabbi, subhanallah. Suaranya nggak ada yang sama. Suaranya nggak ada yang sama. Subhanallah. Antum bisa bayangkan kalau antum melihat unta, walal ibli kaifa khuliqat, wa ila samai kaifa rufi'at, wa ila jibali kaifa nusibat, wa ila al-ardi kaifa sutihat. Kalau diajak Anda mikir, lihat langit, hal tara min futur, kata Allah. Ada lubang di langit ini, ada lubang, nggak ada tiang. Kaifa rufi'at, gimana langit ini? Kok kita merasa aman padahal nggak ada tiangnya sama sekali? Antum bisa bayangin cor ini kalau nggak ada tiang. Subhanallah. Tuh lihat tuh, bintang-bintang nggak ada satu helai daripada kabel pun yang menggantung, tapi kita merasa aman. Itu kalau di langit. Kalau di bumi, belum lagi isi bumi, batunya, besinya, emasnya, berliannya, gasnya, airnya. Ambil air, ambil bensin atau gas, campur, bisa bersatu? Nggak bersatu. Tapi bagaimana bisa bersatu semuanya ada di bumi? Anda berangkat ke atas gunung, sejuk apa nggak sejuk? Sejuk. Tapi bagaimana gunung itu juga menyimpan api? Buktinya kalau keluar lahar membakar itu semuanya. Subhanallah azza wa jalla. Karena itu ingatkan itu semuanya. Ya ini termasuk kita yang ghafil ini, yang lupa ini. Kita ini lupa, saudara. La ilaha illallah. Wa dzakir ayyamahu wa uqubatih. Ingatlah kepada Allah SWT bagaimana ayyamahu, bagaimana Allah membantu orang-orang pilihannya, dan bagaimana Allah menyiksa musuh-musuhnya. Bagaimana Nabi Musa dibantu oleh Allah, bagaimana Fir'aun diadab oleh Allah, bagaimana Nabi Ibrahim dibantu oleh Allah, dan bagaimana Namrud
Bagaimana Qarun, ingatkan itu supaya niru dengan orang yang taat, akan dibantu. Jangan sampai dia menjadi peniru daripada orang-orang yang durhaka kepada Allah, maka akan diadab oleh Allah. Wa khuliqal insanu dhaifah, manusia ini lemah. Mudah-mudahan selamat semuanya. Sedikit kanker ada di otak, Anda nggak bisa berdaya. Ginjal Anda bermasalah, Anda akan membiayai beratus-ratus juta. Lemah antum sama anak ini lemah. Nggak mampu kalau dihadap pada Allah. Karena itu jangan main-main. Allah maha memberi kebaikan, tapi Allah juga maha muntaqim, menyiksa manusia. Allah. Wal akhad ma'adhalika fil af'ali takallufa. Setelah berpikir begitu, ya harus diajak orang itu memaksakan diri untuk taat. Waktu sholat paksa, waktu qiyamul lail paksa bangun, waktu ini paksa. Kalau ada punya pegawai, paksa, harus dong. Ini pegawai Anda harus perintahkan sholat. Walaupun dia berat hati, harus. Kalau enggak, Anda pecat deh. Anda cari pegawai yang lainnya. Harus. Dan ini sesuai apa yang katakan Nabi, ajiba rabbuka min qaumin yugaduna al-jannah bis-salasil. Allah tuh heran ya. Allah itu heran melihat ada beberapa orang masuk surga dipaksa dengan dibelenggu. Padahal dengan dia rajin ibadah, dengan istiqamah masuk surga, ini harus marahi dulu. Nah, semenjak itu menjadi kewajiban Anda harus Anda perintahkan dia taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu waliyut taufiq wa minhu bada kullu syai'in wa ilaihi ya'ud. Wallahu a'lam.